Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Tuhan selalu memberkati kita. Saudara diberikan ketenangan. Di sini apakah ada hamba-hamba Tuhan yang juga ikut menikmati renungan kita sehat, kita kuat? Kalau ada, ini adalah untuk kita juga. Amin. Haleluya. Seperti biasa kita angkat pujian, kita menyembah Dia dan kita memuliakan Dia. Haleluya, Tuhan baik buat saudara semua, buat kita semuanya. Oh, terima kasih Bapa. Ku tak dapat lupakan akan kebaikan Tuhan. Lupakan kebaikan yang ku terima. Ya Tuhan, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima berapa adanya. Kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin, amin, amin. Kan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Amin, amin. Hati hamba yang selalu Kau cari, Benar Bapa. dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Amin, amin. Terima kasih Bapa. Yesusku. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Ku kan dapat Lupakan. Sungguh Bapa, kami tidak pernah bisa melupakan akan kasih dan setiamu. yang ku Kau telah memberikan banyak hal yang baik dan indah buat kami. pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Amin, amin. Kau tulus menerima. Ya Bapa, aku apa adanya. Kau tidak pernah melihat akan dosa dan kesalahan-kesalahan kami dalam masa lalu Bapa. Kasih-Mu Tetapi yang Kau lihat adalah yang sekarang Tuhan. Ini terbukti kasih-Mu yang luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati Hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin, amin. yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang
Sungguh Bapa, kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sangat berarti dalam kehidupan kami Bapa. Sembah Dia, yang terbaik yang ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Yang terbaik yang kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Bapa, dari hati kami dan dari kehidupan hati kami dan pikiran kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Haleluya, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur biarlah pengajaran-Mu hari ini Bapak akan membuahkan hasil buah berkat yang luar biasa, sehingga kami bisa memberkati banyak orang Bapak. Dari setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, pikiran kami Bapak, dan dari apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau terlalu baik. Kami terima Bapa pengajaran-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam kebenaran firman. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja ya. 1 ayat 10, kita baca sama-sama ayat 1 sampai 10. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Loh, kok bisa ya Nabi Elia memberitahukan? Kita baca aja firman-Nya ya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Jadi ada orang yang ahli nujum gitu ya kira-kira ya. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Nah, Nabi Elianya bertanya yang sedemikian, apa enggak ada ini tah? Apakah tidak ada Allah di Israel? Jadi maksudnya orang-orang yang dipakai Tuhan gitu ya. Ada enggak kira-kira orang-orang yang berkarunia yang dipakai oleh Tuhan? Pasti ada dong ya. Bukan cuma orang yang berilmu saja, tetapi Tuhan juga bisa pakai. Yuk kita lanjut dulu, kita baca baru kita nanti membahasnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Di ayat yang keempat yaitu, sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel? Di ayat 6 itu ya, Allah di Israel.
sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebub Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab pelayan-pelayan itu, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Jadi raja ini tahu, dia kenal sama Elia yang disebut Nabi Allah itu. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Jadi diutus lagi oleh raja. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Jadi dipanggil. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kaulah benar aku abdi Allah. Kalau benar aku abdi Allah, ya. Tetapi Elia menjawab, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Loh, ini sampai ayat 10 aja ya. Soalnya ini akan berkesinambungan, kalau enggak satu-satu nanti Bapak Ibu bingung. Nah, di sini mau saya katakan, kenapa Elia itu kok sehebat itu? Mereka tidak percaya. Kita ke ayat 4 dulu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Jadi Elia ini menubuatkan setiap orang percaya setelah dilepaskan dari dosa ya. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan dirinya dibaptis, menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipakai oleh Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mungkin di mereka itu mengalami satu proses dulu dan yang lain sebagainya. Enggak tiba-tiba Elia ini dari kandungan gitu jadi nabi gitu, tidak. Tetapi melalui proses demi proses ya. Mungkin saudara juga akan mengalami hal yang sama. Ada di antara saudara yang mengalami hal sama mungkin ya, dari proses. Dan orang-orang itu dikatakan orang yang percaya. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan mau memakai kita sebagai alat kerajaannya. Karena apa? Karena padi telah menguning siap untuk dituai, tetapi penuainya kurang. Nah, ketika saudara mau mempersiapkan dirimu untuk menjadi penuai-penuai yang diandalkan oleh Tuhan ini, maka engkau akan dibekali dan engkau akan dipilih dan engkau akan diberikan satu kuasa. Kuasanya apa? Menyembuhkan orang sakit, membebaskan yang terbelenggu, melenyapkan roh-roh jahat, ya, membangkitkan orang mati. Kalau membangkitkan orang mati itu khusus tertentu. Yang paling tidak itu setidaknya kuasa itu menyembuhkan orang sakit dan membebaskan mereka yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa setan dan mendoakan mereka yang terpuruk, itu pasti bisa. Dan itulah yang disebut Nabi Allah gitu. Nah, di sini apakah itu berlaku hanya kepada pendeta yang sekolah teologi? Ya, saya katakan tidak. Kepada orang-orang yang percaya dan kepada orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan dan melakukan dalam segala ketaatan dan kesetiaannya dan tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang jahat dan hatinya selalu penuh dengan cinta kasih. Hatinya adalah hati Bapa di dalam orang ini. Saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan pilih. Bukan harus lulus teologi dulu. Orang yang lulus teologi belum tentu orang ini dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Coba kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa share, bisa tanya, di-sharingkan gitu ya. Sharing dengan pendeta-pendeta gitu. Banyak hamba dan pendeta-pendeta tapi dia tidak bisa. Tuhan tidak memberikan kepercayaan penglihatan, audible, memberikan
mungkin mendoakan sih iya gitu ya, tapi mengusir roh-roh jahat itu belum tentu bisa gitu ya, karena Tuhan tidak mempercayakan. Tetapi kalau Tuhan sudah mempercayakan dan orang ini sudah dipilih dan ditetapkan, itu tidak bisa ditiru dan tidak ada yang bisa melawan dia. Banyak orang yang rindu ingin seperti itu, tapi kalau Tuhan tidak mempercayakan itu tidak bisa. Nah, kenapa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati orang ini yang tidak ada kepalsuan, itu yang pertama. Tuhan selalu melihat hati. Bukan melihat rupa, tetapi melihat hati. Seperti seorang Daud. Tuhan melihat Daud. Hatinya Daud itu baik gitu ya, kira-kira berkenan gitu ya. Yang pasti hati orang yang dipilih itu bukan orang yang baik, tapi orang yang berkenan. Pasti orang yang dipilih itu yang tidak egois, yang tidak punya kesombongan, yang tidak pernah menaruh dendam, yang tidak punya iri hati, tidak pernah menyimpan kepahitan. Masalah yang menyakitkan ingat-ingat, tapi tidak pernah sakit hati. Dan selalu mengampuni, dan punya penguasaan diri. Dia juga dalam cinta kasihnya itu yang meluber. Hati Bapa lah ada pada orang ini, itu gampangannya. Saya yakin orang-orang yang seperti yang akan dipakai oleh Tuhan. Apakah itu terbatas pada pendeta saja? Tidak, kepada kita semuanya. Saudara pun bisa dipakai, saya pun bisa dipakai, orang-orang yang lainnya bisa dipakai, asalkan hati kita benar-benar percaya dan kita benar-benar hidup dalam kebenarannya. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nafsu dunia. Tapi kalau tidak, hati-hati, perbedaan hanya sangatlah tipis. Yang membawa damai sejahtera itu yang benar dari Tuhan. Nah, dari pembacaan yang baru kita baca dari ayat 1 2 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini tadi. Di sini berbicara supaya minta petunjuk ke Baal Zebub, Allah di Ekron, Allahnya Allah kecil, berarti orang-orang yang berilmu. Tetapi Elia mengatakan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati, lalu pergilah. Nah, pergilah Elia. Setelah Elia berkata demikian, pergi. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Raja bertanya, terus mereka memberikan jawaban, iya, aku bertemu dengan seseorang dan orang ini memakai baju putih dan dengan bulu-bulu domba, ciri-ciri orang itu. Dan Elia ini sangat dikenal di daerah ini, sangat dikenal ya Elia ini. Jadi mengerti sekali raja ini, oh itu namanya Elia gitu. Tetapi apakah orang itu semudah itu? Tidak. Lalu bertanyalah ia di ayat 7, ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang itu menemui kamu? Nah, itu diberitahukannya orang yang ikat pinggangnya begini-begini, dan raja tahu bahwa dia itu adalah Elia orang Tisbe. Sangat tahu, sangat dikenal. Elia ini sangat dikenal. Apakah di zaman sekarang juga tidak demikian? Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Apakah orang-orang yang lain itu bisa langsung percaya demikian? Belum tentu. Masih ada orang-orang pintar. Ada suhu, ada dukun, ada peramal. Pasti datangnya itu ke sana. Jarang sekali yang mau datang kepada Nabi Allah, hamba Allah, yang pasti itu datangnya ke yang bukan dari Allah, yang Allah kecil tadi. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak percaya di dalam Yesus, itu banyak sekali juga yang datang kepada Nabi Allah. Apakah dia mengalami mujizat? Mengalami mujizat. Apalagi di zaman-zaman pandemi seperti ini, mereka yang malu untuk datang ke rumah Tuhan, mereka dari penyampaian lidah dari satu orang ke satu orang, akhirnya menemukan nomor handphone dan akhirnya mereka bisa fit call. Setelah mereka bisa fit call, hamba Tuhan ini berdoa melalui handphone. Apakah mujizat tidak terjadi? Mujizat terjadi, yang lumpuh berjalan. Amin. Kejadian yang lumpuh berjalan, orang yang terikat dengan roh-roh jahat dibebaskan dan dilepaskan. Orang-orang yang dalam keterpurukan, sakit, yang melemah karena depresi dan stres, Tuhan bangkitkan, Tuhan bangunkan. Kematian rohaninya Tuhan hidupkan kembali dan menjadi sehat dan kuat. Wow, luar biasa. Renungan kita sehat, kita kuat ini luar biasa. Kami
dalam pelayanan begitu banyak mengalami ketika saat-saat pandemi seperti ini, ketika kita online, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Nah, di sini mau saya katakan, dan orang ini tidak semudah itu untuk percaya. Akhirnya apa? Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Jadi raja itu manusia atau bukan? Atau roh manusia seutuhnya. Dan manusia ini berkata, "Hai Nabi Elia, hai Nabi Elia, hai abdi Allah, raja bertitah." Nah, jadi dituding, turunlah abdi Allah. Jangan main-main dengan hamba Tuhan. Jangan main-main dengan Nabi Allah, abdinya Allah. Amin. Saudara, jangan sampai menghina kepada abdi Allah. Kalau abdi Allah ini banyak kekurangan, kalau abdi Allah ini tidak cocok dengan hatimu, jangan engkau hina. Baik itu dalam ucapan maupun tersimpan dalam hati. Hati-hati, bukan saya menakut-nakuti ya, tetapi akan ada akibat dan akibatnya. Kalau di firman ini ditulis jangan sembarangan gitu ya. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, dengan berani Elia mengatakan, "Kalau benar aku abdi Allah." Yang mengatakan abdi Allah kan bukan Elia, kan orang itu yang mengatakan bahwa engkau adalah abdi Allah. Benar. Berarti perwira ini percaya kalau Elia orang Tisbe itu adalah abdi Allah. Dan dia mengatakan, "Kalau benar aku abdi Allah," kata Elia, "biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Perkataan Nabi itu sangat kuat, sangat penuh kuasa. Maka ketika ada orang yang keluar engkau hai sakit penyakit, lenyap engkau dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh ini, roh yang mengikatnya, roh yang membuat kegaduhan, roh yang membuat kedepresian, keluar sekarang juga. Roh yang melumpuhkan kaki, keluar dalam nama Yesus. Dia akan keluar. Karena apa? Karena punya otoritas kuasa dari mana? Dari Allah sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Kuasanya dinyatakan. Amin. Nah, itu apa berlaku kepada pendeta? Tidak. Kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan cuma untuk karunia loh ya. Bukan, jangan salah. Tapi ada hubungan intim dengan Roh Kudus. Roh kebenaran, Roh Allah sendiri ini. Ketika ada hubungan intim, maka orang ini diberikan kuasa yang luar biasa. Dan dia bisa lakukan dari jarak jauh. Mujizat dan kuasanya boleh dinyatakan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, "Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Perwira ini hangus beserta dengan ke-50 anak buahnya. Wah, jangan main-main dengan abdi Allah ya. Jangan main-main dengan pelayan-pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan. Apalagi orang-orang yang diberikan karunia. Ketika engkau dinubuatkan, ketika engkau diberitahukan, jangan disepelekan akan hal itu. Tetap terima janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan melecehkan, "Allah itu cuma cari uang." Bohong-bohong dia mendoakan seperti itu. Bohong-bohong dan ini dan itu, yang adanya tanda kutip aja. Cepat bertobat, buang itu pikiran-pikiran yang salah kepada abdi Allah. Amin. Dia adalah seorang abdi, dia adalah seorang pembantu. Tapi bagi siapa? Bagi Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Jadi jangan main-main. Amin. Saya mau memberitahukan ada 7 hal di sini ya. Hamba Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan uang. Pasti saya yakin dan percaya abdi Allah itu tidak akan terpengaruh dengan uang. Pangkat, jabatan, dan kedudukan apapun. Kalau dia seorang abdi Allah, dia tidak akan takut dengan orang kaya. Dia tidak akan takut dengan pejabat. Kalau dia pejabat orang kaya ini bisa membayar dia, justru abdi Allah ini akan lari daripadanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Elia ini. Karena dia tahu karena dia tidak diperbolehkan untuk berpikir tentang uang. Maka dari itu kalau ada hamba-hamba Tuhan,
hamba-hamba Tuhan, engkau benar-benar hamba Tuhan, bukan hamba tuan. Perhatikan baik-baik, di sini ada 7 hal yang mau saya beritahukan kepada saudara. Mungkin saudara dalam pelayanan, mungkin saudara dalam kepercayaan Allah saat-saat ini. Jangan engkau takut ya. 1, hamba Tuhan tidak boleh terpengaruh dengan uang, pangkat, jabatan, dan kedudukan apapun. Apapun yang Tuhan perintahkan harus dijalankan. Apapun yang Tuhan katakan apapun yang Tuhan katakan tidak, maka dia juga harus tunduk. Jadi jangan semaunya sendiri. Kedua, hamba Tuhan harus berani. Berani apa? Berani di dalam konteks kebenaran. Tidak perlu takut dengan apapun karena yang menyertainya adalah Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah mengecewakannya. Terutama pekerjaan-pekerjaan iblis. Gak usah takut, asalkan kita benar, kebenaran tetap akan bersinar. Kalaupun engkau diadu domba, kalaupun engkau difitnah, kalaupun engkau dituduh, biarkanlah itu berjalan. Tetap hati yang mengampuni, tetap memiliki hati yang mengasihi, maka kebenaran akan bersinar bagi engkau. Faham? Hai hamba-hamba Tuhan, jangan takut ketika engkau diberikan karunia oleh Tuhan ya. Yang ketiga, hamba Tuhan harus kuat. Kita harus sehat, kita harus kuat. Kuat dalam apa? Dalam setiap tantangan tidak boleh ada kata menyerah dan putus asa. Tetapi tetap teguh karena sadar bahwa roh yang ada di dalam saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Hal yang keempat, hamba Tuhan harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah ya. Jadi harus 100%. Kalau iya, kalau enggak. Gak usah, kalau Tuhan mau mempercayakan, kalau saudara gak mau katakan Bapak saya tidak sanggup, saya tidak mau. Banyak orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dalam penglihatan dan yang lain sebagainya. Begitu ditunjukin wajahnya setan itu sudah ketakutan. Aduh aku gak sanggup. Tuhan tidak akan memaksa, Tuhan hanya memberikan kepada orang-orang yang mau. Paham ya di sini ya. Nah di sini saya tuliskan, hamba Tuhan harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Hamba Tuhan harus stabil, tidak boleh hari ini maju dan besok mundur. Ketika berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar firman Tuhan, dia mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada amin. Jadi ada hamba Tuhan itu kalau sebelum berdoa aja berguraunya minta ampun. Tapi begitu masuk dalam pujian, Bapa, waduh hadirat Allah itu sudah dirasakan dengan luar biasa. Itu sampai selesai. Begitu selesai baru tutup amin, itu sudah bergurau lagi. Karena ya itu tadi horizontal gitu ya. Ini benar-benar yang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu seperti ini rasanya gitu ya. Kebanyakan seperti ini. Hamba Tuhan harus siap berperang. Ayat yang kelima. Yang kelima ini ya, pemberitaan ada 5 hal. Ya, saya memberitakan ada 7 hal yang saya tulis di sini. Hal yang kelima, hamba Tuhan harus siap berperang. Hidup ini sendiri adalah peperangan, tetapi selama kita berjalan di jalan Tuhan, kita akan tetap berjalan dan tetap mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Jadi saudara kalau punya masalah apapun gak usah takut ya. Saudara harus tetap mengandalkan Tuhan. Saudara percayalah, Tuhan bagaimana rumah saya jebol gitu ya. Tuhan bagaimana rumah saya ini hancur, apalagi hujan keras seperti ini, saya gak punya uang Tuhan untuk membenahi. Jangan kau takut. Percayalah itu adalah suatu peperangan iman. Ketika engkau memiliki iman yang teguh, Tuhan itu memberikan dana hanya seperti membalikkan telapak tangannya kok. Jangan takut, Tuhan pasti tahu apa yang kau butuhkan, apa yang engkau perlukan. Jadi gak usah dengar kanan kiri, fokus Bapa. Aku serahkan rumah ini ke dalam tanganmu. Engkau tahu Tuhan tempat ini seperti ini begini, nanti Tuhan yang turun tangan. Tuhan saya sakit seperti ini, saya bagaimana Tuhan kaki saya atau tubuh saya dan yang lainnya. Tapi saya percaya kiranya Bapa menyembuhkan saya, Tuhan akan turun tangan dan memberikan kesembuhan kepada saudara. Jangan takut, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang dijadikan hamba kebenaran Tuhan,
Jangan takut, percayalah engkau selalu disertai dan disertai. Hal yang kelima, hamba Tuhan harus rendah hati. Amin, ini yang penting, harus rendah hati. Meskipun saudara kuat, berani, sungguh-sungguh dan siap berperang, dia juga harus merendahkan hati dan sadar bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Banyak kali orang-orang sombong itu kearoganannya. Tapi kalau Tuhan meninggalkan saudara-saudara tidak akan bisa berbicara. Saudara tidak akan bisa menyampaikan. Saudara tidak akan bisa mengerjakan sendiri tanpa dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka dari itu harus memiliki kerendahan hati. Amin. Yang ketujuh, hamba Tuhan harus memandang kepada Tuhan saja. Jangan memandang kepada manusia, hanya memandang kepada Tuhan saja. Kalau saudara memandang kepada manusia, hanya mendatangkan kekecewaan. Amin. Tetapi kalau hanya memandang kepada Tuhan, maka hari-hari depannya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepada saudara. Jangan takut ketika engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan untuk melayani di kebun anggur Tuhan. Jangan engkau takut. Fokus yang pertama, fokus hanya kepada Tuhan. Membaca, melakukan firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Apa yang Tuhan katakan, lakukan itu. Jangan dibantah. Percayalah engkau tidak berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus yang menyertaimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ketika engkau memilih anak-anakmu untuk menjadi hambamu, bekerja di kebun anggurmu, engkau memberikan kepercayaan yang istimewa buat mereka Bapa, yang tidak sembarangan engkau berikan kepada manusia, kepada orang-orang Tuhan, yang tidak percaya atau kurang percaya, karena engkau hanya melihat hati mereka. Engkau taruh roh kemampuan yang besar atas mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya Bapa. Di dalam nama Yesus, sampai kemuliaan Allah boleh dinyatakan bagi dunia ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu turun atas orang-orang yang kau percaya, anak-anak Tuhan yang kau percaya, baik yang masih muda, baik yang setengah baya, baik yang sudah tua. Biarlah mereka sungguh-sungguh memiliki roh yang takut akan Kau dan roh yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, bukan roh yang lain yang menunggangi Bapa, tetapi roh kebenaran itu sajalah yang tinggal di dalam mereka, sehingga mereka memiliki Tuhan kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia. Maka kuasa ilahi itu akan semakin nyata baginya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Diberkatilah kalian semuanya yang mau menerima setiap tugas dan amanat yang besar, yang agung dan mulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dipakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Haleluya.